Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat tahajud dikenal sebagai ibadah yang mempunyai tempat istimewa dalam Islam, memberikan kesempatan kepada umatnya untuk meningkatkan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dunia diselimuti keheningan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Melaksanakan ibadah ini di sepertiga malam terakhir merupakan simbol dari keinginan kuat seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada penciptanya, memohon ampunan dan memanjatkan doa-doa pribadi di saat yang lainnya terlelap dalam tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam terdapat satu waktu ketika seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu tersebut, lalu ia memohon kepada Allah kebaikan dunia maupun akhirat, pasti Allah memenuhi permintaannya. Demikian itu terjadi pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim nomor 757. Kedekatan ini tidak hanya menguatkan hubungan spiritual antara hamba dan Khaliknya, tetapi juga menempatkan hamba tersebut dalam posisi yang istimewa sebagai seorang hamba yang memilih untuk memanfaatkan waktu yang sangat berharga tersebut untuk beribadah. Terlebih lagi di malam hari yang suasananya lebih khusyuk dan tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat, lebih khusyuk, dan bacaan di waktu tersebut lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa heningnya malam dapat membantu kita untuk lebih khusyuk beribadah dan bacaan Quran menjadi lebih berkesan. Bila belum hafal surat-surat panjang, bisa dengan baca surat-surat pendek sehingga bacaannya lebih berkesan dan mendalam dan menjaga hubungan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih erat lagi. Berikut ini 5 surat pendek yang bisa dibaca saat sholat tahajud yang mengandung hikmah luar biasa. Yang pertama, Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang tauhid, menolak para penyembah berhala sebagai hiburan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai isyarat bahwa orang yang bergantung hanya kepada Allah, maka Allah tidak akan menguasakan orang itu di bawah kekuasaan selainnya dan tidak akan menimpakan kesusahan kepadanya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad dengan mengulang-ulangnya, maka tak kala pagi harinya ia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepadanya, dan seolah-olah orang itu menganggap remeh surat itu, maka bersabdalah Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat lain mengatakan bahwa siapa yang istiqomah membaca Al-Ikhlas, maka pembacanya ketika meninggal disolati oleh malaikat. Seperti kisah jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Mazani yang disolati oleh malaikat Jibril dan 70.000 malaikat, dikarenakan Muawiyah biasa membaca Qul huwallahu ahad ketika berdiri, duduk, menaiki kendaraan, dan ketika berjalan. Yang kedua, surat An-Nas.
Surat An-Nas dijuluki sebagai Mu'awwidhatain, yang artinya surat yang berisi permohonan untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dari godaan setan dan jin, melainkan juga dari kejahatan makhluk yang paling serakah, yaitu manusia. Para ulama menjelaskan bahwa makna tersirat yang terkandung dalam surat An-Nas dapat menjadi senjata untuk menghalau sesuatu yang tidak baik, misalnya kejahatan yang tersembunyi dan segala penyakit yang dapat mengganggu kesehatan jasmani dan rohani. Melalui surat ini, umat manusia diperintahkan untuk berpegang teguh pada ajaran Allah dan menjauhi berbagai macam godaan yang datang dari setan. Surat An-Nas dapat dijadikan sebagai perantara, pelindung, dan penolong bagi manusia. Yang ketiga, surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran memerintahkan para hambanya untuk berlindung hanya kepadanya dari segala kejahatan dan keburukan. Tepatnya dalam surat Al-Falaq yang memberikan pelajaran terhadap umat Islam untuk hanya bergantung dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai masalah, terutama dalam menghadapi kejahatan dan keburukan lahir dan batin. Seorang muslim sebenarnya boleh saja meminta bantuan pihak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia harus menyadari bahwa hakikatnya pemberi pertolongan hanyalah Allah semata. Adapun yang lainnya cuma sebagai perantara atau sarana yang dia ciptakan untuk membantu dan melindungi orang tersebut. Yang keempat, Al-Humazah. Surat ini berkaitan tentang cercaan dan ancaman bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Oleh karena itu, surat ini dibuka dengan firman Allah, Wailun, yang bermakna celaka. Di dalam Al-Quran tidak ada surat yang didahului dengan Wailun kecuali hanya dua surat, yaitu Al-Mutaffifin dan surat Al-Humazah. Surat Al-Mutaffifin berisikan tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan hak manusia berkaitan dengan harta, yaitu ketika mereka menimbang harta orang lain, maka mereka mengurangi timbangan tersebut. Adapun surat Al-Humazah berisikan tentang celaan orang-orang yang suka mengumpat dan mencela, yaitu berkaitan dengan harga diri orang lain. Mengganggu orang lain dari sisi hartanya maupun harga dirinya bukanlah perkara yang sepele dalam syariat Islam. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 67. Sebagaimana perbuatan membunuh orang lain membuatnya diancam oleh Allah, maka begitu pula merampas harta orang lain. Demikian juga mencela orang lain. Dari sini, perlu setiap orang harus berhati-hati dalam menjaga lisannya, agar tidak mudah mencela orang lain atau menjatuhkan harga diri orang lain tanpa hak, karena diancam oleh Allah dengan kecelakaan. Yang kelima, Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un dalam Al-Quran menjelaskan tentang sikap seorang pendusta agama yang menghardik anak yatim, bersikap riya, lalai dalam sholat, dan tidak meminjamkan barang-barang berguna kepada orang lain. Inti surat Al-Ma'un ini adalah ibadah ritual. Itu tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Memang surat Al-Ma'un mengajarkan umat Islam untuk senantiasa berbuat amal sosial. Bahkan surat Al-Ma'un dengan tegas menyebut bahwa mereka yang mengabaikan anak yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai pendusta agama. Selain itu, surat Al-Ma'un juga menjelaskan bahwa praktik-praktik ritual keagamaan menjadi tidak berarti apabila para pelakunya memilih untuk berdiam diri, apalagi melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat. Semoga dengan membaca surat-surat pendek di atas dalam sholat tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa membimbing kita meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.